Keren Keren banget. banget ya. Relasi Relasi penting lo- banget. Kebingungan duniawi gitu ya. Kita nge-improve bukan hanya rezeki gold medal gitu. Halo semuanya, selamat datang di Ruber Ruang Bercerita. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, Boleh Hera ya. nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faros Pati Ibrahim, biasa dipanggil Baim. Oke, halo Baim. Nah, dan aku Heran Raziza, biasa dipanggil Hera. BTW nih Im, di episode pertama Ruber loh. Jadi kita bahas apa ya di episode kali ini? Nah, di Ruber kali ini, Ruber hadir dengan tema Know Yourself, Discover the Real You. Wih, dari judulnya nih kayaknya bisa ngebantu banget buat mahasiswa atau mahasiswa MBTI yang lagi bingung mau magang atau kerja di mana nih, Im. Nah, benar banget nih Hera. Di Ruber kali ini tuh kita bakal membahas perjalanan karir dan pengalaman-pengalaman nih dari narasumber kita. Pasti pada kepo nggak sih Kepo teman-teman Ruber di sini? banget. Langsung aja kali ya Hera, kita panggil narasumber kita yaitu Kak Gemintang. Halo Kak Gemintang. Boleh nih Kak Gemintang disapa dan kenalan singkat dulu buat teman-teman Ruber. Oke. Halo teman-teman Ruber, selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, aku Gemintang Nura Fatur Rahman, bisa dipanggil Gemin atau akrabnya mungkin ya Mas Gem aja panggilnya gitu ya. Oke, Mas aja Gem. untuk, kesempatan kali ini. Oke, gitu sih. Oke, nih Mas Gem boleh ceritain nih ke teman-teman Ruber yang ada di rumah. Alasan Mas Gem memilih MBTI sebagai jurusan di TELU itu awalnya gimana sih? Oke. Ini pertanyaannya cukup menarik. Jadi awal mulanya kenapa aku milih MBTI karena dulu ketika aku SMA aku lumayan krisis identitas atau passion gitu ya. Dan akhirnya aku memutuskan dan menemukan singkat cerita kalau aku tuh berminat di bidang entrepreneur atau kewirausahaan mungkin ya. Nah, di minat ku ini linear dengan jurusan MBTI kayak gitu. Jadi minatnya ke virus gitu. Jadi linear gitu di manajemen di MBTI mungkin ya sekarang. Manajemen bisnis telekomunikasi informatika. Oke. Wah, keren banget sih alasannya Mas Gem ya. Aku jadi penasaran banget nih sama kehidupan kampus life-nya Mas Gem. Mungkin selain Mas Gem menjalani kehidupan kuliah, Mas Gem ikut organisasi apa sih? Oke. Mungkin kalau ngobrolin kampus life dulu, alhamdulillah aku dikasih rezeki gitu ya buat bergabung sama Hima MBTI. Kalau zaman dulu Hima MBTI ya. Sekarang masih Hima MBTI? Masih. Hima MBTI angkatan 2019 gitu. Jadi dulu tuh aku diamanahi untuk di divisi HRD gitu. Kalau sekarang HRD karena di tahun berapa gitu ya, semua divisi itu diinternasionalisasikan namanya gitu. Jadi dulu tuh aku masih PSDM. PSDM, iya. Ya lumayan masih inilah, kita nggak beda jauh lah gitu. Oke, benar. Mungkin boleh diceritain sedikit nih tentang pengalaman dari Kak Gem saat menjadi HRD dan PDD di Hima MBTI. Oke, mungkin tadi ya di highlight HR sama PDD gitu ya, Iya. Human Resource atau publikasi dan dokumentasi, betul Iya, ya? betul. Mungkin ketika aku di kepengurusan Hima MBTI 2019, aku diamanahi untuk memegang program kerja yang bernama upgrading gitu. Dimana upgrading ini intinya untuk mengimprove soft skill gitu. Jadi soft skill di anggota himpunan pengurus atau non pengurus gitu. Juga untuk di publikasi dan dokumentasi, alhamdulillah dulu aku sempat pernah jadi staff juga, level staff, level kadif juga pernah di di PDD ini. Mungkin sekilas kayak gitu mungkin ya. Oke, Nanti kan pasti betul. kita Oke, obrolin lagi. Oke, nih Kak Gem, aku mau tanya juga nih, kakak ada nggak sih momen yang kayak paling berkesan dan memorable banget nih selama kakak kuliah di TELU dan MBTI, kayak ini hal nggak bakal bisa aku lupain? Boleh ceritain Oke. dikit dong Kak Gem. Oke, sedikit tapi banyak boleh? Boleh.
Jadi mungkin kalau ditanya pengalaman yang paling berkesan sih semuanya berkesan ya. Iya. Mulai dari pengalaman akademik, pengalaman organisasi dan pengalaman main gitu ya atau experience gitu. Paling yang paling berkesan itu ketika aku join di PSDM gitu ya. Oh. Karena orang-orangnya lumayan aku di anugerahi mungkin ya mendapatkan rekan satu divisi yang cukup oke gitu ya. Oke dalam artian intelek dan juga relasinya bagus banget gitu. Sampai sekarang juga masih keep in touch gitu ya. Kebetulan kemarin masih bulan Ramadan, aku masih buka bersama bareng gitu, masih deket. masih live update gitu ya. Benar. Gimana teman-teman aku tuh berjuang gitu kan. Selama kurang lebih 2 tahun dari wisuda itu ada yang karirnya sudah terlihat kayak gitu, ada yang masih meniti karir juga ada yang kehilangan arah juga ada. Iya. Kayak Iya. gitu. Oh iya Mas Gem nih. Selama Mas Gem kuliah di TLU, Mas Gem tuh merasakan impact yang positif gitu nggak sih? Ya pasti dong, pasti. Soalnya nggak tahu ya, ini kalau aku mikirnya ini gifts dari Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ya. Ini tuh impactful banget buat aku, apalagi ketika aku ngehandle proker di Apu Reading gitu. Bagaimana kita nge-improve bukan hanya si prokernya aja ya itu berjalan, tapi kita bagaimana kita mengelola SDM-nya, bagaimana kita mengkomunikasikannya ke anggota divisi kita dengan baik yang benar gitu ya. Nggak hanya asal info dikasih gitu ya, kayak gitu sih paling. Impactnya impactful banget, tapi yang paling impactful menurut aku sih di relasi mungkin ya. Oke, wah ternyata kampus live-nya Kak Gem nih kayak menginspirasi dan seru banget ya kan In. Bener banget. Oke, jadi aku penasaran nih sama pengalaman kerja Kak Gem Lintang. Oke, mulai dari mana nih? Dari mana In? Mungkin ini Mas Gem, mungkin Mas Gem bisa kali ya cerita tipis-tipis gitu Iya, iya. tentang Benar. pengalaman kerjanya Mas Gem dan Oke. mungkin kayak pertama kali Mas Gem magang kayak gitulah. Oke, Mungkin boleh cerita. mulai dari magang mungkin. Magang Ya, bekerja. kebetulan kan aku baru lulus wisuda juga kan baru 2 tahun gitu. Jadi ya sedikit mungkin udah bisa diceritain kayak gitu ya. Mungkin dimulai dari ketika aku internship dulu. Internshipnya kebetulan yang mata kuliah ya. Oh, yang mata tadi kuliah. bukan yang tadi, yang ketika di Semester berapa 5 ya? Semester Semester 5 atau semester 7 gitu aku lupa ya. Oh, oke. Soalnya kebetulan dulu ketika aku dapat mata kuliah itu tuh ketika aku baru itu tuh ketika COVID baru mereda banget. Saat COVID ya? Baru banget mereda. Jadi masih PSBB gitu. Jadi ketika ketika aku dulu internship, kebetulan aku internship di perusahaan outsourcing kayak gitu. Nah, jadi yang singkat cerita aku di internship ini tuh yang paling aku dapetin mungkin bagaimana kita mengelola sumber daya manusia kayak gitu, mulai dari hak-hak yang mereka dapati itu harus terpenuhi kayak gitu. Nah. Selain dari hak-hak juga mungkin di perusahaan outsourcing ini juga bagaimana kita mensejahterakan orangnya gitu, mensejahterakannya, terus lagi-lagi juga bagaimana kita mengkomunikasikannya ke orang yang banyak gitu ya. Kebetulan Iya, benar. outsourcing ini perusahaan yang skala si perusahaannya itu bisa menghandle gitu ya, menghandle suatu outsource itu kurang lebih sampai ribuan gitu. Wow. Iya. Sampai ribuan. Jadi Oke. itu challenging banget ketika aku ngambil mata kuliah itu dan dapat rezekinya di situ kayak Oke, gitu. keren banget. Gitu. Lanjut atau gimana? Oke, lanjut dong. Oke, lanjut. Mungkin setelah pengalaman aku internship, lanjut ke setelah aku sidang mungkin ya. Beberapa sidang tuh kalau nggak salah hari Jumat, Seninnya Senin minggu depannya aku tuh diajak untuk tanda tangan kontrak gitu. Wah, langsung tuh Bang berarti ya. Langsung. Alhamdulillahnya Keren Gila banget. banget, keren. Gitu. Jadi
kalau bisa dibilang sih ini tanda tangan kontrak di suatu startup mungkin ya. Kita nyebutnya startup mungkin ya. Kan kalau startup itu perusahaan yang masih merintis kayak gitu. Nah, si startup ini bergerak di bidang high teknologi. Jadi high teknologi ini dia menjual salah satu produknya itu ada smart lighting kayak gitu. Nah, aku role-nya di sini jadi tim komersialisasi kayak gitu. Kalau nama lainnya mungkin komersialisasi itu tim marketing mungkin ya. Alhamdulillah dapat pengalaman juga ketika aku di startup ini, aku terbang ke Malaysia untuk menghadiri kompetisi dengan timku. Alhamdulillahnya dengan membawa nama produk smart lighting ini, alhamdulillah dapat rezeki gold medal. Keren Lumayan banget. Itu kalau misalkan dikonversi ke TAK gitu ya, kalau misalkan ke TAK, itu mah kayaknya udah ratusan gitu. Keren banget. Soalnya ke luar negeri kalau ke ini ya, kalau teman-teman yang masih masih bersikeras untuk mencari TAK gitu. Semangat perjuangan 60. Bismillah. Siap gitu. Iya. Mungkin kalau yang bisa diambil dari pengalaman aku tadi kan, kalau misalkan di internship aku lebih ke berhubungan administratif dan selain itu juga berhubungan dengan sumber daya manusia yang banyak gitu. Kalau misalkan di startup ini aku ngambil pelajarannya mungkin ya bagaimana kita menjual dengan seefisien mungkin dan seefektif mungkin gitu sebuah produk itu kayak gitu sih. Gitu sih paling kalau pengalaman sama lanjut lagi. Ya, oke. Jadi Kak Gem ini di first intern ini, menurut Kak Gem jabatan yang Kakak ambil nih relevan nggak sih sama jurusan yang ada di MBTI? Kalau misalkan disebut sih alhamdulillahnya relevan ya. Oh, Kalau relevan misalnya, ya. soalnya kalau misalnya aku di internship ini pasti relevan karena itu masih mata kuliah dari Telkom. Terus yang kedua juga startup masih relevan. Marketing dengan manajemen itu irisan yang gede banget dong. Benar. Ya, gitu sih. Oke. Wah, keren banget sih Mas. Mungkin aku kepo banget nih dari tadi, mungkin teman-teman Rubber juga kepo. Sekarang Mas Gem ini kerja di mana dan sebagai apa sih, dan relevan gak sih sama pengalaman magangnya Kakak? Oke, mungkin kalau sekarang aku bekerja di sebuah institusi gitu ya, atau sebuah instansi. Nah, role aku di sebuah instansi ini aku diamanahi menjadi staf HRD gitu, atau lagi-lagi staf SDM mungkin ya, karena kan dulu zaman-zamannya aku masih manggilnya SDM gitu ya, bukan HR gitu ya. Nah, role aku sekarang di HR ini mungkin sama, bekerjanya administratif banget. Bagaimana birokrasi itu berjalan gitu. Kita sangat menghormati dan mengikuti birokrasi gitu. Bagaimana birokrasi itu berjalan dari level terendah sampai level tertinggi kayak gitu birokrasi. Kayak gitu sih. Oh iya, bener banget. Jadi ini kita udah tahu nih, teman-teman Rubber juga udah pada tahu tentang pengalaman Kak Gem saat berorganisasi atau magang, kan selalu berbeda-beda di bidangnya, terutama sama pekerjaan Kak Gem sekarang. Jadi gimana sih cara Kak Gem menemukan jati diri Kak Gem yang sebenarnya nih? Oke, mungkin kalau misalnya ditanya cara mencari jati diri itu sangat dinamis banget ya. Dinamis banget itu maksudnya masih sampai umur 25 tahun ada yang kehilangan identitas juga ada aja kayak gitu. Jati diri kan identik sama identitas gitu ya. Identitasnya apakah dia suka interestnya kemana gitu. Nah, jadi kalau menurut aku untuk mengaplikasikan ke dirinya untuk mencari jati diri itu let it flow aja kayak gitu. Let it flow. Terus memilah mana yang dibuat skala prioritas kayak gitu jati diri itu. Jadi misalkan ketika kamu dihadapkan dengan situasi A dan kemudian dihadapkan dengan situasi A terus menerus, berarti itu tuh ada sebuah clue gitu. Sebuah clue itu dari alam mungkin ya. Dari alam atau enggak dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Clue-nya kalau misalkan berarti kalau lu dihadapin sama tantangan atau interest di yang sama gitu ya, berarti kan itu ada yang harus dicurigai kayak gitu sih. Gimana ini? Keren banget sih.
Langsung aja kali ya. Langsung aja. Kang Geminta nih kayak keren banget ya kan Im. Bisa beradaptasi dengan cepat dan bisa handle semuanya dengan sangat-sangat baik. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Enlightening the Pet, yaitu tips dan sarannya nih dari Kak Gem buat teman-teman Ruber yang mungkin masih bingung dengan jati dirinya. Oke, mungkin yang masih bingung-bingung nih, sobat-sobat perbingungan duniawi gitu ya. Sobat perbingungan. Ya, mungkin ada tips sih dari aku bagaimana kita menghadapi pencarian jati diri gitu. Ada 3 tips dari aku. Yang pertama itu tips tuh, yang pertama benefit itu bisa berupa finance dan lain-lain kayak gitu. Terus yang kedua juga pengalaman atau skill. Pengalaman ya, Mbak. Atau skill itu skill. Basic banget pengalaman Iya, itu. benar. Cuman kalau misalkan kamu mengalami pengalaman atau mengalami pengalaman yang pernah dialami gitu ya. Iya. Berarti itu tuh sebuah challenging buat kamu nge-improve diri kamu gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya kamu dihadapkan pengalaman yang belum nih, berarti itu challenging baru dong. Iya, gitu sih. banget. Kalau misalkan pengalamannya baru, berarti kan kita bisa nge-improve nih, bisa nyatuin sama pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bagusnya kayak gimana? Kalau misalkan yang belum sama sekali dan di dunia dunianya baru nih, nah itu kan buat insight baru juga buat kalian. Benar. Keren banget sih Mas Gem. Benar. Itu baru 2. Baru 2. Iya, Mbak. iya, Satu baru lagi. Satu lagi. Satu lagi. Gimana sih? Kebuncit nih. Nah, Oke. yang ketiga mungkin relasi. relasi penting banget. Relasi paling inilah yang gue disangka-sangka temenmu di perkuliahan kayak kupu-kupu parah gitu ya, maksudnya kayak no life parah ketika di dunia kerja gitu ya. Kadang aku tuh suka amazed gitu sama teman-teman aku. Sangat orangnya tuh low key parah. Gitu. Jadi ketika di kuliah tuh dia nggak nunjukin nggak nunjukin skill dia, nggak nunjukin kemauan dia. Nah, ketika sudah masuk dunia kerja, mulai tuh tiba-tiba di salah satu ini aja, contoh ambil di salah satu proker yang aku handle upgrading itu, aku ingat narasumber aku tuh, aku mendatangi satu cutting, itu tuh teman SD dan SMP ku, namanya Rea Kintara. Nah, Rea Kintara ini dari kuliah juga dia emang udah semangat banget lah hidupnya. Soalnya dia di CV-nya ketika aku menghadirkan dia dan aku lihat CV-nya 4 halaman tuh full. Gitu dan poin-poinnya banyak banget. Dan si karya ini fun fact dia kerja di Big Four. Keren banget banget. ya. Oh my god, keren banget. Wah, keren banget sih Mas Gem ya, sampai kita cerita-cerita nih sampai kayak nggak kerasa gitu kita udah sampai di penghujung acara. Tapi jangan sedih ya teman-teman Ruber, karena Ruber bakal mendatangkan kakak-kakak yang hebat dengan tema yang juga nggak kalah seru. Jadi stay tune terus ya. Oke, makasih nih buat teman-teman Ruber yang telah menyaksikan episode Know Yourself, Discover the Real You. Aku Hera Nuraziza pamit undur diri. Dan aku Faras Fatih Ibrahim juga pamit undur diri. Dan sampai jumpa di Ruber selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys. Bye-bye.